pure kita ya Mas ya, kita yang menemukan hasil dari analisis yang kita lakukan terhadap pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak, gitu ya. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Kajari, kita itu menganut ultimum remedium internasional. Jadi kita itu tidak niatnya tidak untuk menghukum orang, tetapi mengambil kembali uang negara yang diambil oleh para wajib pajak yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah itu pada sampai sisi nanti di pengadilan bila wajib pajaknya akan melunasi, maka nanti kan domainnya udah di beliau ya di Kejaksaan Negeri gitu ya, nanti di pengadilan nanti itu bisa dilakukan, tidak akan dilanjutkan dalam pelaksanaan tuntutannya seperti itu, gitu Pak. Jadi sepanjang dia melakukan pembayaran terhadap kerugian negara yang sudah ditimbulkan, maka pelaksanaan tahapan ini akan juga diberhentikan dengan peraturan yang sudah ada seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tahunnya 2018 atau 2018 sampai 2018 Januari sampai bulan Desember. Kan kasusnya tahun 2018 laporannya. Itu selama 7 tahun berjalan ini apakah yang bersangkutan sudah pernah diberikan semacam peringatan atau bagaimana? Gini, itu teknis banget ya. Mungkin Mas Bayu deh, silakan jawab. Progresnya aja mulai dari Jadi untuk penanganan kasus itu sebenarnya dimulai sejak tahun 2019. Jadi ketahuan yang pertama kali itu 2019 saja sampai 2020 awal. Kami sudah melakukan mulai dari himbauan. Yang paling sok itu ada SP2DK dari tingkat KPI Pratama Yogyakarta pada waktu itu. Ketika wajib pajak sudah kita temui. Terus habis itu sudah dilakukan edukasi dan wajib pajak itu berjanji akan melakukan pembayaran ataupun pelunasan atas pajak yang berutang. Tetapi sampai dengan perjanjian atau kesepakatan yang setelah disepakati antara dua belah pihak itu tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan, artinya iya jadi itu. Makanya kita lanjutkan selanjutnya ke proses pemeriksaan bukti permulaan. Di situ juga kita tetap memberikan hak wajib pajak untuk menghentikan kasusnya dengan cara melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Pada waktu itu wajib pajak ini sudah melakukan pembayaran tetapi belum menutup kerugian pada pendapatan negara, dan kita masih menunggu sekitar 1 sampai 2 tahun itu untuk memberikan kesempatan pada wajib pajak, dan itu pun tidak bisa terpenuhi. Makanya kita melanjutkan ke proses tahapan berikutnya yaitu berupa penyidikan, dan terakhir sekarang bermuara di pelimbangan tanggung jawab tersangka dan para bukti pada saat ini. Terima kasih. Sebetulnya yang dibayarkan juga nggak banyak sih Mas, hanya sebanyak 200. Iya gitu. Artinya begini, sebetulnya overall kerugian negaranya adalah sekitar 800-an tadi, gitu. Dari 800-an tadi, kan tadi sudah disampaikan oleh penyidik saya ya. Jadi dimulainya itu dari soft, pendekatan secara soft lalu pengawasan. Teman-teman mungkin tahu ya SP2DK kan gitu ya, karena AF atau kesempatan. Nah setelah itu berjalan dikomunikasi, dia janji mau membayar, tapi tidak dilakukan penanganan. Itu perjalanannya mulai 2019 tuh, terus sampai akhirnya kita lakukan di Buper pun mereka masih diberi kesempatan tadi pengungkapan ketidakbenaran. Kita tunggu waktu itu, tapi hampir 2 tahun ya. Jadi kesempatan karena ini memang perusahaan ini sudah tutup waktu itu dan mereka kesulitan likuidasi. Jadi kita masih beri kesempatan. Nah pada saat diberi kesempatan di masa-masa Buper ya Mas ya, itu dia hanya membayarkan 200 juta dari kerugian negara sebesar 800-an tadi, gitu Mas. Nah setelah dia tidak menyelesaikan, kita sudah cukup memberikan ruang untuk melakukan pembayaran, kita naikkan DIP gitu ceritanya. Nah setelah naik DIP, nah kita juga kita itu kan ultimum remedium ya, tadi saya sampaikan, berupaya segera mengembalikan kerugian negara. Itu tuh bukan sampai kepada, kalau bisa itu tidak sampai masuk ke pengadilan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah sampai dengan saat ini mereka tidak lagi melakukan
Makanya kita lakukan P21 kemarin dan sekarang kita melakukan P22, kita serahkan kepada kejaksaan. Ya? Untuk tersangkanya ditampilkan nggak Bu? Ya. Tersangkanya ditampilkan Bu? Mohon maaf untuk sementara baru bersangkutan dari diperiksa. Nanti kalau diangkut ke rutan atau apa, silahkan aja kalau mau ambil gambar. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Tergantung dari CPU-nya ini. Itu tergantung Pak Kajian. Enggak, itu kewenangan penuh pemeriksaan ada di CPU ya. Jadi karena ada surat perintah untuk penunjukan ini, jadi yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk memeriksa batas mana yang diperlukan keterangan seperti itu sama untuk administrasi. Iya. Kan dilakukan dari PTNS ya. Iya. Terus kapasitas Polda untuk mendampingi Polpas. Langsung aja, saya kira langsung dari rekan-rekan jurnalis. Dari penyidikan PPNS itu korwasnya dikembangkan di Krimsus. Jadi untuk memantau, untuk pendampingan, untuk petunjuk dan sebagainya, termasuk kewenangan menangkap, menahan, itu di Krimsus. Jadi pelaksana di perpajakan penyidikannya begitu clear. P21 dikoreksi dari kejaksaan, langsung tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan hari ini hari baik dari tersangka kedua itu sudah diserahkan ke kejaksaan, kewenangan mutlak di kejaksaan. Oke, ya sekian, terima kasih. Ya, masalah data, masalah ini kita ada sudah revisi ada, kalau disampaikan kepada media. Atau Orang undang.